Selamat bertemu kembali. Salam sehat semuanya bagi anak didik kami dan selamat pagi. Nah, bagaimana keadaan kabar anak didik kami? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Ayo tetap jaga kesehatan dan semangat terus untuk belajar. Nah, sekarang kita kembali belajar tematik, masih tetap di tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 2. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah ada 2, yaitu PPKN dengan SBDP. Nah, tujuan pembelajaran dapat dibaca oleh anak didik kami. Nah, sekarang pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Semalam baru kita mempelajari jenis-jenis pekerjaan. Ya. Sekarang bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita membaca bacaan ini. Dengarkan ya. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah, ya, atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang yang ingin membuat baju. Nah, meskipun berbeda pekerjaan mereka, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaannya Pak Tony, begitu pula sebaliknya. Iya. Nah, pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut. Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang sila kedua adalah rantai. Lambang atau simbol sama ya. Simbol atau lambang sama yaitu rantai. Nah, mata rantai ini berbentuk segi empat, melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran, melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lain. Ya, melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai itu. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna, ya. Sila kedua tadi maknanya pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Ketiga, anti penjajahan. Keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Itulah makna daripada sila kedua. Nah, apakah sikap Pak Made dan Pak Tony mencerminkan sila kedua Pancasila? Nah, kita tadi sudah mendengarkan mengenai bacaan mengenai Pak Made dan Pak Tony yang berbeda pekerjaan. Apakah Pak Made dan Pak Tony tadi mencerminkan sila kedua Pancasila? Iya. Kenapa iya? Iya, karena mereka saling menghargai, tidak membeda-bedakan pekerjaan itu. Sama, yang penting bisa menghasilkan pekerjaan untuk orang lain, ya. Itu. Selanjutnya,
contoh penerapan sila kedua di rumah, di lingkungan, di keluarga. Pertama, mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua. Kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia. Ketiga, menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Keempat, orang yang mudah menghargai, orang yang sebaya saling menghargai, yang tua menyayangi yang muda. Kelima, setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya. Keenam, tidak saling mencampuri hak orang lain. Ketujuh, saling membantu dan merasakan dalam kesusahan dan kegembiraan. Ya. Contoh penerapan sila kedua di sekolah. 1. Menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antara teman di sekolah. Kedua, melaksanakan program sekolah berkaitan dengan usaha kemanusiaan. Ketiga, menegur teman yang mencontek, tidak melaksanakan tugas piket, dan melaporkan teman yang membolos atau menyalahgunakan uang sekolah. Keempat, membantu teman yang sedang mengalami musibah, baik moral maupun material. Kelima, tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Keenam, tidak mengembangkan sikap tenggang rasa. Nomor 6 ya. Salah ya. Mengembangkan sikap tenggang rasa ya. Nomor 6, contoh penerapan sila kedua di sekolah. Kita harus mengembangkan sikap tenggang rasa ya. Sedangkan contoh penerapan sila kedua di dalam masyarakat. Pertama, membantu korban bencana alam. Kedua, memberi sedekah kepada fakir miskin. Ketiga, tidak menyakiti dan memfitnah orang lain. Keempat, meminta izin bila meminjam barang orang lain. Kelima, berlaku sopan kepada orang lain. Keenam, menjadi donor darah. Ketujuh, mengumpulkan dana belasungkawa untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Nah, perhatikan di situ. Mari kita membaca ya. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah meski lama tinggal di Jakarta. Logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Nah, apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Iya, Dadu mengejek dan mentertawakan logat Bali Dayu. Nah, bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Dayu merasa sedih karena diejek dan ditertawakan si Dadu. Nah, setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Jelaskan. Iya, saya tidak setuju apa yang dilakukan Dadu. Kita tidak boleh mengejek dan mentertawakan teman lain. Apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Tidak. Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik, menganggap bahwa orang lain lebih buruk. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang sama. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Itu menyakiti perasaan Dayu. Nah,
Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang setara. Ejekan dadu sangat tidak beradab, tindakan dadu menyakiti perasaan dayu. Nah, perhatikan ya. Sebagai seorang pelukis, Pak Made mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus. Juga mempunyai ide-ide kreatif sehingga lukisannya sangat indah dan unik. Gambarlah salah satu sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Sebagai seorang pelukis, Pak Made mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus. Ia juga mempunyai ide-ide kreatif sehingga lukisannya sangat indah dan unik. Gambarlah salah satu sikap yang menunjukkan sikap sila kedua Pancasila ya. Nah, itu tadi dari wacana tadi kita atau ibu sarankan kita tidak boleh mengejek teman. Apapun kekurangan teman kita, kita tidak boleh mengejek atau mentertawakan dia. Karena dengan mengejek atau mentertawakan dia, kita tidak melakukan makna sila kedua. Nah, selain itu, kawan kita tadi akan merasa minder, malu seperti si Dayu tadi, jadi tidak mau sekolah. Malu sekolah akibat siapa? Si Dado. Maka jangan saling mengejek, tetapi kita harus saling menghargai. Karena kita sama-sama di mata Tuhan, satu sama-sama derajat kita di hadapan Tuhan. Maka kita harus saling menghargai. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini untuk pembelajaran tematik tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan ini dapat kamu amalkan atau kamu laksanakan di dalam keluargamu dulu, baru di dalam masyarakat atau di lingkungan. Maka terciptalah kerukunan atau kebahagiaan atau saling menghargai antara sesama. Sekian dan terima kasih. Ayo tetap semangat.